Saya ingin ke Bang Syahroni menjawab pertanyaan tadi. Bang Syahroni, apa yang kira-kira akan Abang sampaikan ataupun hal yang akan Abang lakukan untuk menarik minat masyarakat DKI Jakarta nanti memilih Abang kalau nanti Abang jadi maju ke DKI 1? Kalau minat ya kan alhamdulillah udah dikenal ya kalau tadi Prof bilang. Jadi gue sendiri tidak perlu ada persiapan tambahan misalnya untuk dalam proses Pilgub DKI. Dan alhamdulillah udah 3 periode gue menjadi anggota DPR dan masyarakat juga banyak mengenali seorang gue. Jadi ya kalau surat di tangan, maju, oke, barulah kita bicara bagaimana mengikat para masyarakat yang notabene di Jakarta ini orang sangat modern dan luar biasa. Dan nggak perlu dipintar-pinterin karena mereka udah pinter semua. Jadi ya kita nggak usah juga banyak pencitraan, nggak usah banyak terlalu pada hal-hal yang seolah-olah pengen diminati, nggak, udah apa adanya aja lah. Dah kita bikin politik ini yang gembira aja. Bang Syahroni, tapi masyarakat juga ingin tahu Bang, pencapaian, prestasi yang pernah diukir para kandidat ini Bang. Iya, kalau ngomong prestasi diukir, wah kita udah prestasinya udah banyak sekali dalam hidup. Sebutkan Bang. Prestasi dalam kegiatan menjadi seorang anggota DPR banyak sudah berlaku dalam kegiatan di media sosial, membantu orang yang minta keadilan dengan ngelapor gua beresin. Apalagi, itu aja yang dilakukan anggota DPR adalah melakukan kegiatan yang bermanfaat, apalagi berhubungan dengan meminta keadilan di Republik ini. Kan kita ruang lingkupnya nasional. Maka alhamdulillah setiap gua posting dan orang meminta keadilan, maka gua minta para penegak hukum memberikan keadilan itu kepada seluruh masyarakat, tidak memilah-milah. Dan alhamdulillah semua membuktikan itu dalam 5 tahun terakhir. Dan itulah menjadi kebanggaan orang masyarakat bahwa orang anggota DPR bisa dimintai pertolongan secara tidak langsung, walaupun gue nggak kenal. Tapi itulah tanggung jawab kita sebagai anggota DPR, dimanapun berada, kalau orang minta butuh bantuan, DM gue akan lakukan aksi apa yang mesti gue lakuin. Baik, nah sekarang saya ingin ke Bang Erwin Aksa. Bang Erwin, kalau dari Golkar sendiri, nanti apa sih yang kira-kira akan menjadi nilai jualnya untuk para calon DKI 1 yang nanti akan diusung oleh Golkar? Golkar mau ngapain buat rakyat DKI? Bagi Golkar merupakan orang-orang yang berkarya dan kami juga sangat inklusif dan memegang teguh keharmonisan dan menjaga Pancasila sebagai ideologi kita. Kita ingin membangun, kita ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama di Jakarta ini. Kita masih melihat bahwa masih banyak perbedaan yang cukup besar di Jakarta ini, dan kita ingin membawa pembangunan, membawa investasi, membangun lapangan pekerjaan, kemudian menurunkan harga sembako yang paling penting. Karena biaya hidup di Jakarta tinggi, harga sembako masyarakat sangat tinggi, dan yang tidak kalah penting adalah membawa keadilan untuk semuanya. Dan bagi Partai Golkar sebagai kelompok berkarya, kita mengerti bagaimana arti dari pembangunan itu sendiri. Jakarta butuh pembangunan yang besar. Jakarta pusat ekonomi Indonesia, dan Jakarta memiliki penduduk yang begitu banyak, semua golongan, semua etnis, dan memiliki kelompok umur milenial yang begitu banyak. Jadi Jakarta membutuhkan pemimpin yang visioner ke depan, yang mampu membangun Jakarta menjadi kota dunia. Baik, kita ke Prof. Burhanuddin. Prof. Burhan, kami juga ingin tahu yang dilihat oleh masyarakat Jakarta yang begitu heterogen itu apa sebenarnya yang mereka butuhkan dari pemimpin DKI 1? Apakah lebih condong ke figur atau program kerja yang nyatanya? Ya, pertama kalau kita lihat dari isu apa yang dianggap penting untuk di-handle oleh gubernur, menurut warga DKI Jakarta memang berbeda dengan masalah mendesak yang dirasakan oleh warga provinsi lain. Kalau warga provinsi lain itu isu-isu yang dianggap krusial itu biasanya berkaitan dengan ekonomi ya. Terutama misalnya pengendalian harga kebutuhan pokok. Kalau di Jakarta itu kemacetan. Itu isu yang paling besar.
yang diminta untuk segera diatasi ya. Kemudian banjir, pengelolaan sampah, kemudian akses transportasi publik. Jadi isunya itu isu warga kelas menengah yang memang sesuai dengan karakteristik warga DKI Jakarta. Dan itu yang menjelaskan mengapa kalau misalnya evaluasi mereka terhadap petahana itu buruk, itu biasanya penantang yang diuntungkan. Jangan lupa misalnya waktu Fauzi Bowo kalah, saat itu approval ratingnya hanya 40-an%. Jadi warga DKI Jakarta berbeda dengan warga provinsi lain di Indonesia yang cenderung lebih dermawan ya dalam memberikan apresiasi kepada pemimpinnya. Di DKI Jakarta warganya galak-galak, kritis-kritis. Makanya approval petahana sekarang pun kurang dari 30%. Dan itu yang akan menguntungkan siapapun calon yang dianggap berjarak dengan petahana. Kalau pas approvalnya rendah gitu. Nah sekarang apa yang dilihat oleh warga DKI Jakarta terkait dengan calon gubernur, saya kira rumusnya secara umum sama ya. Warga atau pemilih tidak mungkin memilih kalau nggak kenal. Itu rumus paling mendasar. Jadi necessary condition. Orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal Andromeda. Nah, pertanyaannya apakah kenal saja cukup? Jelas tidak. Kalau misalnya dikenal tetapi afeksinya negatif atau likability-nya buruk, ya warga DKI Jakarta nggak bakal memilih. Makanya harus satu paket tuh, satu tarikan nafas antara menaikkan kedikenalan dengan meningkatkan kedisukaan. Nah pertanyaannya apa yang bisa membuat warga DKI Jakarta suka? Address isu-isu yang dianggap penting oleh mereka. Isu yang tadi saya sebut ya, menjadi masalah warga kota. Kemudian ya harus ketemu sama warga DKI Jakarta untuk menyampaikan programnya apa, visi misinya apa, dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini patut untuk dilakukan kalau misalnya ingin dilirik sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jakarta. Baik, terima kasih Prof. Burhanuddin sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bang Syahroni dan terima kasih juga Bang Erwin Naksa. Selamat petang semuanya. Ya, Selamat petang. selamat petang. Terima kasih semuanya.